Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada banyak charger ya. Sekarang ini Aku tampilin di sini berbagai charger, tapi kebanyakan saya gunakan charger yang 65 watt. Kenapa ini aku pajang? Nah, ini ada yang meminta saya supaya merekomendasikan charger terbaik, eh yang paling baik lah. Sebentar saya baca dulu ya. Ini saya baca dulu pernyataannya karena banyak yang menanyakan. Sementara sudah selalu sering saya jawab ya. Bang Jo, tolong review charger terbaik dan teraman untuk digunakan. Rekomendasi merek-merek terbaik. Nah, itu loh. Nah, itu loh. Ya, jadi ada permintaan seperti itu. Saya selalu menjawab, charger terbaik itu adalah charger yang tidak abal-abal. Jangan gunakan charger abal-abal. Gunakan charger pihak ketiga yang resmi. Seperti contoh yang ada di sini. Atau charger bawaan handphonenya. Gitu loh. Itulah yang terbaik. Nah, kenapa saya tidak bisa memberikan atau menentukan charger terbaik dan teraman? Nah, itu loh, ya. Kenapa saya tidak bisa menentukan dari awal sampai sekarang ini sudah banyak meminta saya supaya saya menentukan charger yang terbaik. Nah, saya seringkali mengulas gitu loh. Saya mengatakan charger terbaik itu ketika kita menggunakan charger yang resmi atau yang pihak ketiga atau yang bawaan yang sesuai dengan protokolnya. Saya kasih ilustrasi ya, Ini OnePlus. OnePlus ini hanya support ke SuperVOOC ya, SuperVOOC dan SuperDart ya. Nah, ya. Watt charge. Nah, 65 watt ya. Jadi dia hanya bisa ke sana. Ketika kita menggunakan, ini ada 3 handphone ya, ada Poco, Samsung, Realme. Protokolnya berbeda semua. Gitu loh. Ketika saya mempunyai charger ini, pihak yang punya Realme akan mengatakan ini charger yang terbaik. Gitu loh. Paham ya? Charger yang terbaik. Karena kenapa? Ini bisa untuk device-nya atau perangkatnya atau HP-nya lah, istilahnya seperti itu. Aku kasih contoh dulu. Apa nih? Oh, kaget aku. Ada setrumnya sedikit udah biasa. Nah, itu nggak masalah. Ada setrumnya. Maksudnya ini udah nempel di situ ya. Ini aku colokin ya. Sebentar kita lihat sama-sama. Ya. Kita lihat sama-sama. Di sini dia bisa VOOC. Nah, bentar, ini tampilan VOOC-nya. Biar muncul dulu, biar kelihatan. Nah, ini. Aduh. Udah ya, kelihatan ya. Nah, sebentar. Jadi, biar paham gitu loh. Pemahaman saya bisa diterima gitu loh ya. Makanya saya tidak bisa pernah mengatakan charger terbaik itu mana, itu tidak pernah. Karena kenapa? Charger terbaik semua ini VOOC ya. Semua yang menggunakan brand semua yang menggunakan brand ternama atau baik atau yang sudah punya nama itu semuanya baik. Menurut saya gitu loh ya. Menurut saya itu baik. Ya. Karena kenapa? Asal sesuai dengan protokolnya. Nah, di sini VOOC-nya muncul ya. Ini VOOC ya. Muncul ya. Nah, dia daya yang masuk bisa sampai 17 watt ini. Nih, 17 watt. Ini sesuai dengan yang diminta daripada handphonenya. Clear ya ini ya.
pasti pemilik yang punya Realme, yang punya OnePlus charger seperti ini pasti bangga, membanggakan ini charger terbaik. Karena kenapa? Aku ngecas, wah cepatnya kayak gitu, wattnya masuknya gede dan dalam sekejap ngisi full. Nah, datang nih yang punya Samsung, ya, dia pinjem punyanya ini Realme ini, dicoba lah, ya kan? Nah, ini coba dia, ya, dicoba. Ini sudah dibangga-banggakan loh ini sama punya Realme ini ya. Oh, chargerku tuh cepat sekali, wah bagus, mantap. Nah, tapi begitu dipakai ke mana? Ke Samsung, dia tidak ngangkat. Karena charger ini tidak mau. Nggak mau ngisi malahan. Kita pindah ke punyanya Poco ya. Kita cobakan ya. Dia dia masuk nggak ya? Nah, masuk ya, masuk pengecasan ya. Nah, ini coba kita lihat. Biar balik ini. Nah, dia hanya bisa masuk coba. Aduh, ini 65 watt loh ini, 65 watt. Nah, kita bicara wattnya juga harusnya. Nah, ini kebanyakan penjual sukanya bilangnya karena dia jual 65 watt tidak sesuai protokol, tapi dia menjawabnya dengan bahasa yang bisa biar laku. Kalau dilihat wattnya ya bisa masuk. Waduh, ini kata-kata yang bikin menyesatkan. Saya paling benci kalau diomongin seperti itu gitu loh. Ya enggak gitu loh, selesai. Misalkan ini bisa nggak ke Mi Turbo? Jawab nggak bisa, udah selesai. Mi Turbonya ditanya berapa watt? 33 watt. Oh, kalau belum nyoba sih. Kalau dilihat dari wattnya sih bisa. Waduh, kacau. Padahal ini nggak bisa. Tidak mau sama sekali. Ya, nggak mau. Gitu loh. Paham ya? Dan ini charger ini akan dianggap oleh pemilik Samsung dan pemilik Poco ini ya jelek. Tapi bagi pemilik Realme, wah, jadi barang istimewa. Kenapa menjadi barang istimewa? Karena dia merasa ini the best. Paling cepat, ya, pengisiannya nggak ada yang menandingi. Dia udah coba charger lainnya, nggak bisa secepat ini. Ya iya. Nah itu. Tapi ketika ini, Cuktek ini, si pemilik Poco ini bilang, wah ya kalah sama Cuktek dong. Cuktek itu bagus ya. Saya ngisi cepatnya seperti itu bisa masuk wattnya 27 watt atau 28 watt. Nah, coba lah ya kan. Coba seperti ini ya kan. Nah, ya kan. Nah, coba masuk ya. Ini lihat nih. Bisa masuk kencengnya kayak gitu, cepatnya kayak gitu. Bagi pemilik Poco. Dia ngomong kalau Cuktek ini paling number one, the best. 28 watt loh. Wow, nggak main-main. Cepatnya kayak gitu ngisinya. Aku 1 jam kurang sedikit udah full. Waduh. Ini pemilik Pemilik Poco ini senang sekali, membanggakan namanya Cuktek. Itu loh. Nah, ini pihak ketiga yang misalkan contoh-contoh seperti masuk ke bawaannya gitu ya. Nah, sekarang misalkan pihak ketiga yang lainnya ya. Ini aku kasih contoh lagi, punyanya Orico. Wah, punyanya Orico. Datang punyanya si Poco ini bilang, wah, Orico ini istimewa. Kenapa? Karena bisa penyesuaian daya. Penyesuaian daya gimana? Bisa masuk 28 watt. Dan pengecasannya cepat. Walaupun logo Mi Turbonya nggak muncul, tapi dia bisa masuk sampai 28 watt. Kita tunggu ya, sebentar. Nah ini. Dia bisa jalan terus. Naik ke puncak gunung. Nah ini.
Ya kan? Ini bangga, seneng. Ya kan? Yang punya Poco 28 watt masuk. Ya kan? Datang yang punya Realme. Wah, bisa sampai segitu ya? Nah, dicobalah ke Realme. Ya kan? Kita lihat. Kita coba ke Realme. Seperti apa. Nah, ini dia. Kita cobakan ke Realme. Loh, mana ini? Nggak bisa VOOC. Nah, iya memang nggak bisa VOOC. Nggak apa-apa, oke. Ditunggulah masuknya berapa watt. Nah, ini. Padahal 65 watt loh. Ini 65 watt loh. Ini udah membanggakan. Ya kan? 65 watt. Tapi masuknya cuma 10 watt. Yang ungu ini. Marah-marah dia. Bilang, charger Orico, Kak. Situ bilang the best, ngomong ke pemilik Poco, buktinya ngecas di tempatku 10 watt lamanya kayak gitu. Nah itu loh ya, jadi paham ya, pemahaman saya mengenai the best charger itu seperti apa bisa dipahami ya. Jadi tidak bisa kita mengelompokkan charger itu yang terbaik itu yang mana, itu tidak bisa. Bagi saya ya, saya selama mereview, selama melihat-lihat, selama uji coba beberapa charger ya, tercetus pemikiran saya seperti itu. Ya. Jadi charger itu, nah contoh Novu seperti ini. Ya memang dia istimewa untuk pengisian VOOC Super VOOC. Gitu loh. Walaupun dia masih bisa untuk penyesuaian ke mana? Mi Turbo. Dia juga bisa penyesuaian ke Samsung. Tapi ya, dia tidak akan masih masuk nominasi untuk perangkat lainnya. Tapi dia tidak mungkin masuk misalkan ke Vivo atau ke Infinix. Itu tidak masuk. Walaupun saya belum nyoba ya, saya bisa prediksi ini tidak bisa masuk. Artinya tidak masuk, ngecas sih ngecas. Cuman tidak bisa maksimal. Misalkan dibutuhkan perangkat itu 120 watt. Atau yang mendekati lah 67 watt. Itu tidak bisa maksimal. Udah pasti. Gitu loh. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan charger yang terbaik. Itu tidak bisa. Harus disesuaikan dengan perangkatnya. Nah, misalkan contoh ya, saya pemakai Poco M6. Yang terbaik untuk Poco M6. Nah, itu baru saya bisa ngasih. Yang terbaik punyanya Cuktek ini, punya Cuktek. Ini terbaik untuk Poconya, ya. Atau ini punyanya Xiaomi yang ini 67 watt yang memiliki 3 port seperti ini. Ini the best bagi kalau yang punya apa nih namanya Poco M6 ya. Jadi pemahamannya mengenai the best charger sudah paham ya. Saya tidak bisa mengasih kalau secara keseluruhan itu tidak bisa. Ya. Tapi saya tekankan charger terbaik ialah ketika tidak menggunakan charger abal-abal. Gunakan charger bawaannya. Satu, bawaan resminya. Misalkan Xiaomi ya charger yang ada di handphonenya itu kotaknya ya. Charger Samsung atau charger Realme ya yang ada di kotaknya itu yang bagus. Kalau pihak ketiga, belilah yang sesuai dengan protokol daripada handphone itu. Ya. Kalau misalkan pihak ketiga, belilah juga yang sudah ada nama. Itu pasti aman, udah aman. Kan nanya yang rekomendasi merek terbaik, yang aman juga, teraman. Ya itulah paling aman. Oke? Saya rasa sudah terjawab ya pertanyaan dari beberapa teman-teman.
yang meminta saya untuk membuat the bestnya charger, pernyataan ini saya rasa sudah mewakili semuanya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video saya berikutnya. Oke, thank you ya.